Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Regina Putri. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu self-improvement. Nah, self-improvement merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup melalui berbagai cara seperti mempelajari hal baru, mengubah pola pikir, membangun kebiasaan baru, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesuksesan pribadi dan memperbaiki aspek-aspek dalam hidup yang dianggap kurang memuaskan. Nah, kamu bisa meningkatkan berbagai kemampuan melalui macam-macam bidang seperti kepribadian, karir, hubungan, kesehatan, dan finansial. Kamu bisa memilih fokus pada suatu atau beberapa bidang tergantung pada apa yang ingin kamu capai dalam bidang yang kamu pilih. Kamu bisa membuat tujuan dan melakukan tindakan-tindakan spesifik untuk mencapainya. Nah, apa aja sih fungsi self-improvement? Yang pertama, menumbuhkan keyakinan diri. Apakah kamu termasuk seseorang yang insecure? Self-improvement dapat membantu kamu membangun keyakinan diri dengan mengatasi rasa kurang percaya diri. Caranya bisa dilakukan dengan mencoba hal baru, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan-tujuan pribadi. Seiring waktu, kamu akan melalui merasa lebih yakin dan percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Proses self-improvement bisa mendorong kamu memperbaiki aspek-aspek dalam hidup yang tidak memuaskan dan mencapai kebahagiaan yang lebih besar. Kualitas hidup yang dimaksud seperti melibatkan peningkatan karir, memperbaiki hubungan dengan orang lain, memperbaiki kesehatan, dan mencapai tujuan finansial. Nah, yang ketiga, menentukan tujuan hidup. Menentukan tujuan hidup, kamu bisa melalui self-improvement, kamu akan menemukan tujuan hidup yang lebih jelas. Prosesnya dapat dilakukan dengan mempelajari hal baru, mencari hal-hal yang membuat hidup kamu lebih berarti. Proses self-improvement dapat membantu kamu menemukan apa yang benar-benar penting bagi diri kamu dan memberikan arah serta tujuan dalam hidup. Nah, yang keempat, membangun kemampuan dan keterampilan. Membangun keterampilan dan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup dapat kamu lakukan juga dengan self-improvement. Misalnya, kamu mempelajari hal baru, berlatih teknik baru, serta mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ketika kamu membangun kemampuan dan keterampilan, kamu dapat mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar dan lebih sulit. Apa saja manfaat self-improvement? Nah, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan emosional. Self-improvement dapat membantu kamu dalam mengatasi masalah emosional dan memperbaiki kesejahteraan emosional. Hal ini bisa kamu capai dengan mempelajari teknik manajemen stres, mengatasi masalah kepribadian, dan meningkatkan keyakinan diri. Saat kamu mampu mengatasi masalah emosional, maka kamu bisa mencapai tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan merasa lebih stabil secara emosional. Kedua, meningkatkan kinerja. Saat kamu mampu mengelola emosional dengan lebih baik, bukan tidak mungkin kamu mampu meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan profesional, kamu pun akan memperoleh kepuasan dalam bidang pekerjaan yang kamu sukai serta mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan karir yang lebih besar. Nah, yang ketiga, meningkatkan hubungan. Nah, hubungan yang makin erat menjadi salah satu manfaat yang akan kamu rasakan ketika melakukan self-improvement. Selama prosesnya, kamu mungkin mempelajari teknik komunikasi, mengatasi masalah kepribadian, dan membangun kepercayaan. Alhasil, kamu pun mampu membangun jaringan yang lebih baik dan memperoleh dukungan serta kebahagiaan dari orang lain. Nah, bagaimana sih cara memulai menerapkan self-improvement? Nah, langkah pertama untuk memulai self-improvement yaitu menentukan tujuan dan prioritas pribadi. Kamu bisa memulainya dengan mencatat hal-hal yang ingin dicapai dalam hidup, menentukan area yang ingin ditingkatkan, dan membuat rencana untuk mencapai tujuan. Saat kamu telah menentukan tujuan dan prioritas, kamu akan memiliki arah yang jelas untuk menjalani proses self-improvement. Nah, contohnya mendetifikasi tujuan dan prioritas. Langkah pertama untuk memulai self-improvement yaitu menentukan tujuan dan prioritas pribadi. Kamu bisa memulainya dengan mencatat hal-hal yang ingin dicapai dalam hidup, menentukan area yang ingin ditingkatkan, dan membuat rencana untuk mencapai tujuan. Saat kamu telah menentukan tujuan dan prioritas, kamu akan memiliki arah yang jelas untuk menjalani proses self-improvement ini. Nah, yang kedua, belajar dan berlatih.
Setelah menentukan tujuan dan prioritas, langkah selanjutnya mempelajari dan berlatih teknik self-improvement. Caranya bisa dengan membaca buku, mengikuti program pelatihan, dan berlatih teknik secara teratur. Kamu pun dapat memperkuat kemampuan dan mempersiapkan diri untuk mencatat tujuan yang lebih tinggi. Nah, contoh ketiga, buat rencana dan langkah-langkah terukur. Nah, langkah berikutnya, kamu perlu membuat rencana dan langkah-langkah terukur untuk mencapai tujuan self-improvement. Kamu bisa memulai dengan melakukan hal-hal kecil seperti membuat jadwal, menentukan tahapan, dan memantau kemajuan. Rencana yang terukur membuat kamu memiliki cara yang jelas untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Nah, yang keempat, terapkan dan evaluasi. Terakhir, langkah penting dalam memulai self-improvement adalah menerapkan rencana dan evaluasi. Mulai terapkan teknik yang dipelajari, mengukur kemajuan, dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Saat mengimplementasikan, kamu akan memiliki cara untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa proses self-improvement berlangsung dengan baik. Nah, teman-teman, apakah kalian bisa lebih paham tentang self-improvement yang saya jelaskan? Nah, saya hanya bisa menjelaskan dengan sangat singkat dan saya tidak tahu apakah itu sudah jelas bagi teman-teman yang sedang menonton. Jadi, saya undur diri. Saya mohon apabila ada kesalahan, dan kalian bisa komen di bawah tambahan-tambahan yang kurang yang saya jelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.